pengen masuk PPBS karena pengen jadi MC Mokaku. Iya. Apa ya kalau kata Bang Wena tuh harus benar-benar pede dan membayangkan semua orang tuh ingin menikahiku. Banyak banget hal-hal lucu, apalagi pas di karantina itu, pas opening dance ada aku dikatain kamu gerakannya kayak bebek, tau gak? Itu dikatain sama pasangan aku karena mungkin dia bercanda, padahal dia juga gerakannya tuh kayak ayam. Oke teman-teman, kembali lagi di Bahe, bincang bareng HME. Halo teman-teman semua. Halo. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat semua ya. Amin. Oke, kembali lagi bersama kita ya, saya William. Dan aku Hani. Di Bahe episode ke-5. Oke, jadi teman-teman, aku mau nanya dulu nih kabar Teh Hani. Boleh. Di episode ke-5 ini gimana nih Teh Hani kabarnya? Kabar aku sendiri alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke, mantap sekali ya. Iya betul. Selalu Harus tetap bersemangat. Iya Betul. Kalau misalnya Kang William sendiri gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah ya teman-teman, kabar aku baik sekali ya. Kemarin kan bisa dilihat anggota tubuh aku masih lengkap ya. Alhamdulillah. Jari-jarinya Ginjalnya masih ada gitu. ada dua komplit Masih ya, dua alhamdulillah komplit, masih ya. baik ya teman-teman. Oke, jadi episode ke-5 ini temanya apa Teh Hani? Temanya kita tuh bakal membahas tentang putra-putri Bumi Siliwangi dari Elektro. Oke, jadi kebetulan dari Elektro sendiri itu tahun kemarin ya di PPBS tahun 2023 berarti ya Teh Hani. Sebenarnya periodenya kan sampai sekarang ya. Oh, sampai sekarang iya betul. Nah, itu tuh Cuman kita pemilihannya iya. Ya, 2023 ya. Betul. Nah, kemarin tuh kita dari Elektro teman-teman mengirimkan 3 delegasi ya. Iya. Ya. Ada Dan 3 delegasi yang terpilih. iya, ada 3 delegasi yang terpilih dan 2 yang masuk ke finalis ya. Iya, Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman mungkin supaya tidak lama menunggu gitu ya, teman-teman di sini kayak Sebenarnya siapa sih? Emang narasumnya kita siapa? Oh iya, kita spill aja gitu ya langsung. Boleh. Atau langsung di welcoming aja. Boleh di welcoming aja Oke. kepada Kang Idan dan Teh Faiza. Faiza, dipersilahkan. Halo. Halo. Ya. Duduk. Aduh. Aduh. Teh. Halo. Ya, kita udah mulai ini ya. Iya. Mulai Ramadan ya. Iya. Bisa salaman. Saliman heula. Saliman dulu. Gimana Kang Teh kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin perkenalan dulu ya, dipersilakan mungkin Oh dari iya, Kang baik. Ike atau Teh Faiza. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah Ramadan. Di sini saya dari Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika angkatan 2022 gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Pursafira. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika angkatan 2022. Oke. Aduh. Keren banget ya Keren pembawaannya. banget. Aku Langsung merasa langsung ngeri. auranya tuh langsung beda gitu ya. Kayak bener-bener duta gitu ya. Ngeri. Aduh, mengerikan sekali ya. Iya. Oke, jadi Kang Iki sama Teh Faiza ini tuh berarti kemarin masuk ke finalis gitu ya Teh? Ya, betul. Oke. Keren, Pak. Terus aku mau nanya nih, PPBS tuh apa sih gitu? Mungkin ada pengertian tersendiri dari Kang Iki atau Teh Faiza, dipersilakan. Oke, jadi apa sih PPBS? Putra Putri Bumi Siliwangi adalah nama untuk Duta Kampus UPI. Duta Kampus adalah representasi atau brand ambassador dari kampus tersebut. Sejatinya semua mahasiswa UPI adalah duta kampus, tetapi Putra Putri Bumi Siliwangi mengarah ke arah yang lebih detail dan dididik lebih untuk menjadi duta gitu. Oke. Dan PPBS itu awal didirikannya itu pada tahun 2014. Ya, awalnya Berarti tuh 10 tahun lalu ya? Iya, betul. Iya, betul. Dan pemilihan tahun ini 2024 adalah ke-10 tahunnya PPBS begitu. Keren. Dan sekarang juga PPBS tuh resmi jadi UKM di UPI. Ya, untuk tahun ini. Emang ya. Udah resmi berarti sekarang? Udah Ya. resmi, baru pertama di tahun ini. Wih. Karena pada awalnya itu PPBS itu adalah merupakan program daripada BEM Rema UPI, dari Kemenporanya BEM Rema UPI begitu. Oh, jadi dari program dia mencabang sekarang jadi UKM sendiri. Iya, betul. gitu ya? Sekarang sudah jadi.
kayak seperti independen gitu ya. Iya, Kayak sudah mulai berdiri independen. sendiri gitu ya. Hmm. Oke. Oke. Terus kan dari tadi dengar tuh PPBS kayak sangat formal dan itu sebenarnya Akang Teteh mau ke PPBS tuh apa sih tujuan kita? Oke, jadi yang pertama hal yang membuat saya tertarik ya, karena waktu saya mahasiswa baru, saya melihat di Instagramnya PPBS saat grand final dan karantinanya, itu tuh membuat saya kayak ingin memperbaiki diri masuk situ, karena saya tuh mempunyai kelemahan di public speaking dan saya takut berbicara di depan orang banyak, dan saya yakin kalau misalkan saya ikut PPBS, saya bisa memperbaiki diri saya, memperbaiki public speaking saya juga, dan melihat orang-orang di dalam sana juga orang-orang yang benar-benar mempresentasikan dirinya sebagai duta kampus yang baik dan benar. Gitu sih, Betul. Kak. Keren banget. Karena kan di PPBS itu yang terkenalnya pengen masuk PPBS karena pengen jadi MC Mokaku. Iya sih. Iya betul. Iya, betul. Bener Gitu. juga. Tapi selain daripada itu yang bikin saya pribadi pengen masuk ke PPBS itu karena ingin memperbaiki public speaking, etika, dan saya pikir hal tersebut memang bermanfaat buat kita ke depannya gitu. Oke, berarti jadi kayak pengen pengembangan diri Iya gitu ya. betul, Betul. pengembangan diri. Mengembangkan potensi Sesuai gitu. dengan visi PPBS. Betul. Tapi sebelumnya kayak kan emang aku juga taunya PPBS tuh ya hubungannya sama aku aja gitu. Iya. Kalau Akang Teteh taunya dari mana? Kalau Teteh kan mungkin dari media sosial Iya, kan. betul. Iya. Kalau Akang dari mana? Kalau saya pribadi sih selain mengetahui dari MC Mokaku dan ya mungkin dari media sosial juga. Oh, Media iya. sosial. Iya. Iya, betul. Emang paling ini ya. Berpengaruh Iya. banget. Paling efektif di medsos gitu ya. Betul. Betul, oke. Nah, kemudian setiap kegiatan kan pastinya tuh ada tujuan tersendiri gitu kan ya. Nah, mungkin dari Akang Teteh, apakah ada tujuan tersendiri untuk masuk ke PPBS gitu? Tujuan dari kitanya atau tujuan dari PPBS-nya? Mungkin dari PPBS. Akang Teteh dulu mungkin ya, nanti dari PPBS-nya. Kalau saya pribadi sih seperti yang di awal tadi, saya ingin pengembangan diri. Pengembangan diri. Dan selain daripada itu sih saya pengen aktif di kampus gitu. Saya juga sama seperti Kang Rizky ya, tapi selain itu saya juga ingin bermanfaat bagi orang-orang sekitar saya, dan saya tuh ingin masuk PPBS, ingin membangun relasi sama orang-orang, karena selama ini saya adalah mahasiswa kupu-kupu ya, jangan ditiru. Jadi saya ingin menambah relasi saya untuk lebih aktif lagi di kampus. Oke. Jadi masih kupu-kupu merenya. Enggak sih Iya. sekarang mah. Oh, enggak. Tidak. Kalau sekarang Iya. hampir kura-kura Iya. sekarang. Wah, mengerikan ya. Langsung pindah. Langsung main. Oke. Terus di PPBS tuh kan ada duta apa aja sih katanya? Kalau di PPBS itu ada 4. Ada duta pendidikan, ada duta intelijensia, ada duta kesehatan, ada duta favorit. Iya. Dan- Dan sebenarnya ada 4 tambah 4 mungkin ya. Hmm. Jadi ada 8. Delapan. Iya, oke. Tadi kan udah sebutin duta persahabatan, intelijensia, kewirausahaan, favorit, lingkungan. Ada juga duta media sosial, sama yang terakhir itu ada duta apa? Favorit. Iya. Favoritnya udah. Udah. Oh iya, favorit, Eh, kesehatan. Pendidikan. Pendidikan, ya Oh, itu. ada duta Oke. pendidikan juga. Aku mau nanya dulu dong, kalau buat pendidikan sama intelijensia tuh apa bedanya? Kalau intelijensia itu job desk-nya itu yang kalau pendidikan itu kita ngasih manfaat untuk keluar. Kalau intelijensia itu khusus di dalamnya. Jadi di dalam PPBS juga digodok dulu. Jadi sebelum memberi manfaat untuk orang lain, kita juga harus punya kemampuannya itu sendiri. Betul. Terus kayak tugas-tugas dari duta-duta tersebut tuh beda-beda juga berarti ya? Iya, sesuai betul. sama namanya. Sesuai Sesuai dengan dengan bidangnya. duta. Titelnya Kalau gitu ya. Iya. kalau kayak duta kesehatan itu fokus memberikan kayak gerakan masyarakat, kayak bagaimana memberikan pendidikan yang baik kayak untuk ke sekolah-sekolah. Dan membuat program-program juga, misalkan kayak kalau hari Sabtu atau Minggu tuh di apa sih namanya, Di mana? sport hall Iya, sih, oh, iya. itu suka ada senam atau Iya, betul. gerakan-gerakan olahraga kayak gitu. Oh itu dari PPBS? Betul. Iya, betul. Terus ada juga dari program dari duta lingkungan, yaitu menanam tanaman di Iya, betul. sekitar Iya. taman belakang Isola. Oh, iya. Bareti. Berarti ya. Oke.
Nah, tadi mungkin ada tadi itu tujuan tersendiri mungkin ya. Nah, Iya. kalau misalkan tujuan secara umum atau general dari PPBS itu sendiri apa mungkin? Seperti tujuan daripada pendiri PPBS yaitu Bang Wenda Alifolo sebagai pendiri PPBS. Tentunya PPBS ini tujuannya untuk mewadahi, karena kan di Jawa Barat ini udah banyak sekali acara pemilihan duta, pageant yang kayak gitu. Nah, jadi hati Bang Wenda ini tergerak, kok di UPI yang segini besarnya kok nggak ada dutanya gitu. Makanya tujuan awalnya itu sebagai wadah yang mewadahi minat-minat mahasiswa UPI yang pengen jadi duta. Betul. Izin menambahkan juga, jadi tuh pada tahun 2014 founder kita Bang Wenda Alifullah itu tergabung dalam salah satu BEM Rema, dan dia yang mengajukan kegelisahan beliau kepada BEM, yaitu tidak ada yang menghimpun para mahasiswa yang ingin berprestasi di bidang pageant. Ya, seperti itu. Di bidang apa tadi, Mas? Di bidang pageant. Pageant. Tuh Pageant itu kayak pemilihan duta-duta gitu. Kayak gitu, kayak Mojang Jajaka, iya. Kota Bandung dan Jawa Barat. Duta pariwisata yang kayak gitu. namanya pageant gitu. Ya, itu pageant. Maaf ya agak Menambah wawasan. Iya. Betul. Oke. Terus tadi itu mungkin apakah dari PPBS itu melakukan kerjasama juga dengan misalkan kayak pageant dari kampus luar gitu, kayak misalkan kampus Unpad gitu, enggak ITB gitu, apakah melakukan kerjasama juga atau mungkin kayak ini mah ya udah di sekitaran UPI doang gitu? Kita melakukan kerjasama juga, kebetulan kita juga sering diundang di acara-acara pemilihan duta kampus lain, atau misalkan yang kayak kemarin tuh ada duta pendidikan, kita diundang ke acara grand final juga. Terus kita juga pernah ada seminar-seminar bareng duta kampus yang lain atau duta-duta yang lain gitu. Ya, dan kebetulan kemarin alhamdulillah dari PPBS 2021 tuh ada yang mendaftar dan dia tuh masuk 10 besar kalau tidak salah di Super Mega Bintang. Ya, Miss Mega Miss Bintang, Mega Bintang. top 6. Iya, keren banget. Jadi, itu tuh yang punya Ivan Gunawan. Wow, keren banget. Alhamdulillah. Oke. Nah, dengan mungkin itu banyak sekali mungkinnya kerjasama, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di PPBS. Mungkin dari penonton sendiri mungkin ada yang tertarik gitu kan ya ikut ke PPBS. Betul. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalkan kita tuh pengen jadi bagian dari PPBS, apa sih kayak ada persyaratannya atau mungkin ketentuannya untuk menjadi bagian dari PPBS gitu? Kalau masuk PPBS itu yang penting kita mahasiswa UPI dan untuk masuk ke PPBS itu ada dua cara. Ada yang pribadi, ada yang merupakan delegasi seperti saya dan Teh Faiza itu merupakan delegasi. Betul. Jadi ada dua cara, ada pribadi, ada delegasi ya. Tapi untuk hak-haknya mereka berdua nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan melalui jalur masuknya saja. Betul. Kalau bahas tentang syarat ya, nggak ada syarat apapun kecuali mahasiswa aktif UPI. Kita semua menerima, kita nggak mandang tinggi badan, berat badan, warna kulit, apapun itu kita nggak sama sekali nggak diskriminasi itu. Kita terima semua. Intinya mau belajar di sini. Iya. Tadi kan Akang Teteh tuh jadi delegasi himpunan. Iya, betul. Itu tuh gimana sih biar bisa jadi didelegasiin dari himpunannya atau gimana gitu? Oh, kalau saya pribadi waktu itu kan dimulai tuh ada pembukaan pendaftaran tuh bulan September kalau tidak salah. September tuh awal-awal tuh menghubungi Kahim dulu katanya saya ingin mendaftarkan ke PPBS dan minta izin untuk delegasi begitu. Kalau lewat delegasi. Ya, ingin membawa nama HME ya, juga. Betul. Berarti tapi dari Akang Tetehnya sendiri yang meminta ke himpunan berarti ya? Betul. Jadi dari himpunan mah nerima aja siapapun yang mau didelegasiin dari himpunan. Itu juga salah satu cara mendedikasikan diri mungkin ya, betul. Untuk himpunan gitu kan. Betul. Dan untuk UPI juga mungkin ya. Betul. Berarti emang dari himpunan itu sebenarnya ada juga kontribusinya ya? Iya, betul. Betul.
Dan Kak Hime juga kemarin datang ke acara Grand Final untuk mendukung teman-teman kelas juga. Betul. Alhamdulillah KHIM HME tuh benar-benar mendukung dari awal, dari delegasi, memberi pembekalan setiap beres karantina tuh beli pembekalan, lalu pas Grand Final beliau datang, alhamdulillah. Betul. Ya alhamdulillah ya. Kita plus buat Kahim kita ya. Yeay, makasih. Mantap, Bang. Terus tadi kan ada duta-duta juga, berarti kan duta-dutanya tuh bikin kegiatan berarti. Iya, ya? betul. Iya. Itu tuh kegiatan di PPBS ada apa aja? Oke, banyak sih program-programnya yang kayak sesuai dengan duta atribut juga. Selain itu kan kita juga kayak melestarikan nama UPI ke halayak luas. Terus kita juga Memberikan manfaat untuk orang lain juga, Iya, dan banyaknya tuh programnya tuh kayak social project. betul, Kalau di PPBS social tuh. project. Dan kita juga ada salah satu seminar bareng Iya, betul. sama kampus-kampus daerah lainnya. Iya. Jadi itu Jadi kita tuh banyak ngisi sebagai pemateri, sebagai MC, Narasumber. narasumber juga, betul. begitu. Terus itu tuh si putra-putri Bumi Siliwanginya yang jadi apa ya, kayak yang mengelola si kegiatannya gitu. Diundang kami. Iya. Diundang. betul. Jadi kegiatan jadi datang kegiatan tuh sebagai mungkin pembicara mungkin. Iya, sebagai Iya. undangan pembicara atau Ada yang memang program dari kita, Dari kita, ada juga ada. yang kita diundang sebagai MC, sebagai pemateri, betul. sebagai Narasumber. narasumber. Iya, betul. Kalau misalnya program dari si PPBS-nya sendiri yang Akang Teteh pernah ikutin apa? Social project. Social project, betul. Kita Kita ke Panti asuhan. ke panti asuhan, di betul. Lembang. Di Lembang. Itu kita ngasih pendidikan ke anak-anak tersebut mengenai profesi ya, kalau nggak Iya, salah. tentang profesi. Wih, berarti keren-keren ya kegiatannya. Wow. Oke. Nah, terus mungkin dari banyaknya kegiatan yang pernah dilakukan mungkin ya, dan juga akan Teteh udah join di PPBS, mungkin apa sih kayak benefit atau manfaat yang dirasakan oleh Akang Teteh gitu selama ikut di PPBS? Oh iya. Kalau benefit sih yang tentu yang utama itu relasi ya. Relasi. Relasi kita juga bisa memperbaiki etika kita, memperbaiki soft skill, hard skill, dan mungkin saya pribadi banyak belajar hal baru kayak berpikir secara cepat, karena di PBS itu kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kayak motion challenge, Head to head. head to head. Head. Itu tuh kita dituntut untuk berpikir kritis secara cepat dalam waktu beberapa saat saja gitu. Iya. Oke. Oke, selain itu izin menambahkan juga dari Kang Iki. Jadi yang pertama itu memperbaiki public speaking tentu saja, terus juga relasi bener banget, dan menjadi bagian dari PPBS ini bener-bener banyak banget benefitnya menurut aku. Bukan cuma sekedar SAS aja, tapi kita juga dalamnya tuh bener-bener dikasih banget materi buat dapetin SAS ini tuh. Kita tuh bukan cuma sekedar dapet aja gitu, tapi kita juga diberi materi yang bener-bener pas dengan gelarnya gitu. Jadi bukan sekedar hanya SAS saja gitu. Berarti kedengarannya tuh banyak banget yang diperjuangkan Iya, dan Iya. dikorbankan mungkin ya. Betul. Berarti itu pas dari awal daftar jadi PPBS sampai sekarang jadi PPBS ada cerita-cerita apa aja sih? Kalau cerita tuh kan kita sangat panjang banget ya, ada Iya. 12 kali pertemuan ya kalau nggak salah. 2 bulan karantina Iya, kalau nggak dua. salah. Tiap Dua Sabtu bulan. Minggu itu Iya. Sabtu Minggu apa yang menarik ya? Mungkin banyak belajar hal baru sih yang paling benar itu tuh, karena dari materi-materinya juga benar-benar kalau kata bahasanya tuh daging banget gitu. Iya. Di PPBS tuh. Mungkin hal yang menariknya itu aja sih, kayak pertama kan di Grand Final tuh kita selalu menyajikan opening dance. Itu benar-benar pertama kali bagi saya belajar dance daerah dalam waktu beberapa minggu, dan hasilnya alhamdulillah lancar. Oke. Kalau bagi saya, kalau untuk aku, hal yang menariknya itu ketika aku baru pertama kali belajar pakai heels 17 cm. Wow. Itu heelnya 17 cm. Aku pakai, terus abis itu
aku jatuh di Isola 3 kali. Ih, asu itu tinggi Aku banget. jatuh di Isola 3 kali. Gitu. Itu tuh rasanya kayak bener-bener sakit banget. Kayak Iya. udah nggak napak lagi kakinya. Itu bener-bener kayak rasanya aduh sakit banget. Terus kayak harus berjalan di atas 17 cm yang bener kayak enggrang banget. Makanya tuh PPBS tuh diberi pasang-pasangan gitu kan. Sebenarnya itu betul. supaya karena memudahkan perempuan. Di PPBS itu sangat menghormati perempuan. Betul. Jadi karena perempuannya pakai heels, jadi ada laki-laki yang buat menompang si perempuannya supaya nggak jatuh. Betul. Dan pada saat itu aku lagi catwalk kan sendiri. Terus si Sola kan jalannya batu-batuan gitu. Terus heelsnya tuh heels yang lancip banget 17 cm. Terus masuk ke dalam batunya gitu. Terus jatuh aku. Dan itu 3 kali. betul. Tapi tetap berusaha harus profesional Iya, betul. semuanya. Itu Bangun lagi. apa kakinya nggak apa-apa. Kakinya paling Seleo kan setiap agak ngeri. setiap pulang karantina itu kakinya harus dikasih koyo, Ya, harus betul. dikasih Waduh. perban. Kita ungu-ungu semua. Itu kan berdiri di heels kayak gitu tuh kayak 30 menit aja tuh rasanya udah pegel banget dari Iya, atas betul. sampai bawah. Iya, pegel Ya. banget. Karena kan di PBS itu emang tujuan utamanya itu emang anak-anak yang mau belajar dan yang mau diberdayakan. Jadi kayak pertama kali pakai heels, dan dulu juga saya di punggung ini kan penuh sama koyo karena harus duduk tegak. Iya. Karena saya biasa kan duduknya santai, Iya. helai-helai Iya, harus tegak. begitu. Sekarang tuh harus dibiasakan tegak gitu. Betul. Oke. Tapi itu kayak emang harus banget apa yang pakai heels itu dan duduk tegak yang kayak gitu. Kalau itu bagian Ya, dari bagian, manners ya, dan attitude manners. sebagai duta gitu. Begitu ya. Sangat ini ya Ketentuannya. ketat mungkin berarti ya. Iya. Iya. Betul. Sangat ketat. Karena mungkin itu juga bagian dari Ya. proses karantina yang untuk membiasakan diri kita buat belajar juga. Kalau karantina gitu berarti emang sampai nginep dan lain sebagainya mungkin ya. Oh, Enggak. untuk karantina enggak? Oh enggak. Kita jadi kan Senin sampai Jumat Ya, tuh betul. kuliah. Mm-mm. Sabtu sama Minggunya tuh dipakai buat karantina. karantina ya. Iya. Tapi itu karantinanya pulang pergi atau gimana? Pulang I- pergi. Iya. Jadi kita tuh start tuh mulai jam 7 dan pulang tuh jam 10. Ya 10 malam. Di akhir masa karantina tuh kita tuh makin malam karena kan harus banyak lagi yang harus dilatih kayak catwalk, kayak berpikir kritisnya, terus opening dance-nya juga kan, Iya. pembekalan dan pembekalan lainnya. Dan kerjasama bareng Iya, teman-teman betul. PPBS yang lainnya juga. Betul. Buat yang mau nanya tentang opening dance itu sering banget kepake atau gimana? Kalau opening dance itu kan untuk penyajian di grand final. Dan itu tuh hanya untuk grand final doang. Cuman dari opening dance itu tuh kita belajar kayak bagaimana cara berpikir secara cepat, bagaimana berinisiatif dengan cepat, bagaimana bekerja sama dengan baik antar tim yang mungkin bisa bermanfaat di himpunan mungkin, di HME dan lain-lain gitu. Berarti banyak banget dari esensinya sendiri Iya, ya. betul. Dari tiap kegiatannya. Oke, nah terus ngomong-ngomong tadi soal public speaking, mungkin kan kita tuh kadangnya kalau misalkan ngomong depan umum tuh suka kayak grogi gitu kan Oh, ya, iya. pastinya. Betul. Pesan juga kayak kita tuh suka kayak ngeblank atau kayak Betul. ngerasa gimana gitu kan ya. Nah dari Akang Teteh apakah ada kayak tips atau kayak cara supaya kita tuh kalau misalkan ngomong di depan umum tuh kayak lancar gitu, kayak Iya. ya udah kita ngomong depan umum kayak bawaannya tuh enjoy gitu. Iya. Kalau tips dari aku, kita juga kan di sini sama-sama Betul. belajar kan. Iya. Aku juga tadinya tuh ngomongnya benar-benar gugup. Mungkin sekarang itu udah berimprove karena aku belajar di PPBS. Jadi yang pertama tipsnya itu jangan pikirin kata orang. Tuh. Kayak kita tuh harus bener-bener mindfulness, kayak pikiran kita tuh harus positif, harus positif. Iya, betul. Terus kita juga harus menjaga nervous. Jadi kayak nervous kita itu beranggapan kayak itu tuh positif. Jadi kayak yang megang panggung tuh kita, orang lain Iya, tuh nggak betul. ada. Oh, iya. Yang Iya, pemeran betul. utamanya tuh kita Kita. gitu. Wih. Keren. Jadi kita harus bener-bener kayak ya udah kayak berasa aja di kaca gitu. Terus Iya. yang ketiga juga kita harus sering latihan Betul. sama teman di depan cermin juga bisa. Oke, terus kita juga sering pronunciation A, I, U, E, L gitu biar Yap. pronunciation-nya jelas gitu. Kalau dari saya sih intinya harus percaya diri Betul. dan kuasai materi-materinya. Betul. Itu adalah kunci pertama karena mau sepeda apapun kita, kalau kita
nggak bisa menguasai materinya, ya susah juga. Iya. Gitu. Malah kelihatan kayak aneh ya. Iya, Kayak betul. misalnya ngomong tapi nggak tahu materinya apa. Iya. Betul. Karena kalau kata Abang Wenda tuh kita tuh harus benar-benar percaya diri dan membayangkan diri kita tuh benar-benar apa ya, kalau di PPBS tuh ada ilmu yang langka disebutnya ilmu aura. Ilmu aura. Apa tuh? Iya. Ilmu aura, jadi ada aura yang negatif, Iya, ada iya, aura betul. orang-orang sakit Iya, gitu. betul. Jadi kita diajarin caranya Iya. tuh di tembok atau di benda warna putih, terus kita kayak gini, terus kita tuh merem, tapi jadi kita harus ngeliat warna di sini tuh warna apa. Nah, Kayak dukun gitu. Iya begitu. Terus di ilmu aura itu tuh kayak kita tuh harus apa ya, kalau kata Bang Wena tuh harus benar-benar pede dan membayangkan semua orang tuh ingin menikahiku. Iya, itu tuh sebagai salah satu tips di mana kalau kita tuh benar-benar gugup. Jadi kita tuh di pikiran kita tuh membayangkan kalau orang-orang itu nggak ada. Jadi kita tuh membayangkan bahwa kita tuh bicara sendiri gitu. Jadi supaya makin pede dan makin nggak tegang gitu bahasanya tuh. tapi jangan diucapin ke orang juga, Iya, di iya. dalam hati aja. Oh iya, malu nanti. Kamu nikahin aku. Kamu nikahin aku. Iya. Oke. Terus ngomong-ngomong yang tadi kayak itu tuh kan tadi tuh kita tuh nempelin di tembok gitu kan ya. Terus muncul misalkan kayak kita tuh warna apa gitu kan Iya. nyebutin. Kalau misalkan warnanya tuh kayak abstrak, apakah auranya aur-auran kan? Bisa jadi sih, bisa jadi. Jangan aja kayak gitu gitu. Bisa jadi aura-auran. Waktu itu kita di berapa pertemuan ya dilatih ilmu aura tuh. Karena untuk latih ilmu aura terus benar-benar cari guru yang tepat yang harus benar-benar menguasai daripada materi tersebut. Dan salah satunya Bang Wenda, alhamdulillah beliau mampu mendidik kita kayak jadi kita makin pede, groginya agak berkurang lah kalau bagi saya pribadi sekarang tuh. Gitu. Itu buat yang selain ilmu aura ada apa ya, kayak tips and trik banyak lagi nggak yang nggak didapetin dari lain kecuali di PPBS? Banyak banget sih materi Ya, yang betul. didapat, Ya. kayak bukan dari luar UPI aja tapi dari dalam PPBS, dari dalam UPI juga, Betul. bahkan dari pers UPI juga ikut memberikan materi pada Ya, saat betul. kita karantina. Jadi materinya itu setiap pertemuan itu bisa 3-4 materi, itu benar-benar Ya, betul. banyak Padat banget banget. Iya, ya. banyak banget. Dan itu juga dilakukan bukan secara satu arah tapi dua arah. Jadi kitanya Betul. benar-benar masuklah materinya gitu. Dan Jadi, gimana ya? Dan si pemateri-pematerinya tuh dari mulai pejabat-pejabat kampus sampai orang-orang yang memang menginspirasi selama ini. Iya. Oke, keren-keren ya Iya. narasumbernya gitu. Kalau jadi PPBS itu harus tahu kayak dalam si perupiannya kayak lebih ke birokrasi yang kayak gitunya enggak, atau lebih ke mahasiswanya? Kalau menurut aku sih lebih ke sejarah-sejarah Iya, betul. UPI sama Iya. tempat-tempat apa aja yang ada di UPI. Terus juga kalau birokrasinya itu mungkin bukan hak kita Iya, nggak betul. sih? Karena kalau di kita tuh hanya pengenalan awal saja kayak di UPI itu ada berapa fakultas, ada kampus daerah dan lain sebagainya. Fasilitas apa ya? Ya, fasilitas gitu. kayak itu doang. Cuman untuk birokrasi itu kita nggak masuk ke sana. Sama sejarahnya sih kita Iya. bener-bener kita juga ada materi yang bener-bener pure ngebahas Iya, tentang betul. sejarah UPI. Itu digodok bener-bener. Jadi supaya nggak malu-maluin, masa Iya. duta kampus nggak tahu gitu. Iya. Kan Iya, suka ya. ada stigma. Iya. Gitu. Bahkan kita juga pernah menyampaikan materi tentang para pejabat-pejabat UPI sampai kaprodi dan dosen. Oh Iya, iya, betul. sebagai Betul. pembicaranya. Betul. Iya, jadi ada teman kita Iya, yang betul. berpresentasi dan materinya tentang pejabat UPI, dan beliau menyampaikan materi itu sampai ke dosen dan kaprodi. Iya, betul. Wow, Sedetail itu. Dan kampus Sedetail daerah itu. juga. Betul. keren. Oke. Terus ngomong-ngomong tadi itu kan kalau misalkan masuk ke PPBS itu ada tahapan karantina ya. Ya, betul. Nah, itu mungkin ya kalau misalkan bagi teman-teman, bagi penonton mungkin ya pemirsa yang memang ingin masuk ke PPBS pastinya kayak mengira kalau karantina selama 2 bulan gitu kan ya. Betul. Pastinya kan kayak aduh padat banget gitu kan ya, apalagi misalkan banyak juga tugas perkuliahan Ya, gitu kan ya, dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya juga gitu ya. Betul. Dari Akang Teteh bagaimana sih kayak kayak membagi waktunya, manage waktunya itu kayak gimana gitu, seperti apa?
Kalau dari saya pribadi sih buat skala prioritas yang pertama, kayak kalau dapat tugas tuh jangan dinanti-nanti, kayak misal dikasih tugas Senin dikerjain Minggu malam. Nah itu tuh kita tuh tidak disarankan, diusahakan mengerjakan setelah pelajarannya, dan setelah itu buat skala prioritas. Kalau yang benar-benar penting tuh dikerjakan duluan. Kalau yang misal bisa nanti atau bisa dihandle selanjutnya itu didahulukan dulu, tanpa menyepelekan tugas-tugas yang lainnya gitu. Kalau dari saya. Kalau dari aku sendiri sih, cara memanage waktunya itu kalau misalkan malam yang tadinya dipakai buat nonton film, aku ganti jadi kayak belajar buat belajar buat materi karantina selanjutnya, buat ngerjain tugas. Terus kalau misalkan di kampus lagi diem aja, aku ngerjain tugas-tugas kampus biasanya. Terus juga kan Sabtu Minggu kita kepake kan buat karantina, jadi nggak ada waktu buat kayak kita istirahat gitu, nggak ada. Jadi tuh saya memanfaatkannya ketika jam kos atau ketika pergantian waktu pelajaran itu aku kayak benar-benar manfaatin, kayak ada tugas video profile, terus kita tuh jam 7 sampai jam 8.30 tuh kelas, terus kelas lagi tuh jam 10.20, jadi dari jarak 8.40 itu sampai jam 10 kita memanfaatkan untuk membuat video profile. Sepadat itu kita membagi waktunya. Kalau dilihat dari kepadatannya itu kan kayak nggak dikasih waktu buat nafas mungkin. Iya kan, terus kayak gimana bisa Akang Teteh tuh masih mau sampai akhir gitu, bertahan sampai akhir? Kalau dari saya pribadi tentunya, kalau kan ada istilah semakin tinggi pohon semakin kencang, kuat angin yang menerjang. Dan ya dari pengalaman saya kemarin, saya tuh sebelum masuk ke PPBS tuh mencoba memperkuat akarnya dulu. Jadi di mana suatu saat saya udah chaos banget, udah pusing banget, kalau akarnya kuat ya dan manajemennya baik, dan akhirnya saya bisa bertahan sampai akhir, alhamdulillah, sampai grand final. Kalau dari saya sendiri, karena itu adalah keinginan saya dan kemauan saya, maka dari itu saya harus menjalankan prinsip itu sampai akhir. Kemauan saya itu sampai akhir, dan juga saya tuh kayak ingin membuktikan bahwa saya juga bisa kepada terutama pada diri saya sendiri. Jadi pembuktian diri mungkin ya. Betul. Karena anak teknik juga bisa jadi duta kampus. Karena kebetulan yang anak teknik tuh cuma ada 4 orang dan itu cowok semua. Kecuali aku. Berarti 5. 4. 3 cowok 1 cewek. Itu tuh dari teknik. Padahal dari teknik. Perasaan teknik tuh banyak kan ya? Iya, betul. Kalau dari teknik elektro kan ada 3 nih. Iya begitu. Dari 4, 3 dari elektro. Betul. Yang satunya lagi dari teknik logistik. Logistik. Jadi menurut aku tuh perempuan teknik juga mungkin bisa feminim guys. Betul. Walaupun kita ngoprek tiang listrik ya. Betul. Agak kesetrum dikit, agak masih bisa. Santai. Slay. Oke. Nah terus mungkin dari Akang Teteh, apakah ada kayak tantangan tersendiri pas waktu ikutan seleksi PPBS ataupun mungkin kegiatan-kegiatan PPBS gitu? Apakah ada tantangan tersendiri? Kalau dari aku banyak banget ya mungkin tantangannya, karena fisik aku juga tuh kurang kuat, jadi tuh aku kayak harus minum vitamin terus. Kebetulan waktu saat karantina aku pernah sakit dan sempat dirawat juga. Pas karantina itu aku sempat dirawat, terus jadinya aku benar-benar istirahat dulu buat waktu yang lumayan lama kan. Jadi itu tantangannya sih. Sama aku kan bolak-balik dari rumah ke kampus tuh 1 jam. Terus makanya itu lumayan susah, dan yang buat saya paling susah juga itu ngebagi waktu antara kuliah dan PPBS itu sih. Ya betul. Kalau dari saya pribadi sih, karena ini PPBS itu merupakan awal saya merubah diri dari mana kebiasaan buruk saya yang biasanya pulang kuliah diam, tiduran atau main nongkrong, dan sekarang tuh harus benar-benar menyesuaikan diri, kayak yang biasanya banyak diem, banyak istirahat, sekarang tuh harus banyak
memanajemen waktu dan tugas kayak gitu sih. Untuk dari saya sih kayak penyesuaian yang benar-benar menantang di saya pribadi gitu. Berarti adaptasinya harus Iya, cepat adaptasinya ya. betul. Itu kalau sampai sakit kayak gitu agak ngeri juga ya. Tapi kalau misalnya itu kan waktu karantina. Kalau misalnya sekarang PPBS-nya masih padat itu enggak? Kalau sekarang sih udah agak berkurang ya, karena karantina sudah selesai dan karantina tuh nggak seburuk itu ya. Seru. Itu tuh kayak pengalaman yang nggak pernah aku lupain dalam Ya, hidup betul. aku. Soalnya kayak deja vu zaman Ya, SMA gitu. Seru banget. Dan apa tadi? Iya, sepadat sekarang. Kalau sekarang itu nggak terlalu padat, paling kita kayak mengisi kayak social project untuk ke sekolah-sekolah, dan itu pun nggak kayak karantina kayak tiap minggu nggak, karena di kami kan ada beberapa divisi juga dan juga duta-duta dan itu juga nggak, jadi tugasnya dibagi-bagi. Kalau dulu kan semua, kalau sekarang dibagi-bagi gitu, jadi nggak terlalu padat. Kita juga sering menghadiri acara undangan-undangan yang kayak duta kampus lain, Betul. terus juga pemateri, narasumber, MC. Kalau misalkan ada acara-acara di fakultas atau di himpunan, Betul. PPBS yang menjadi Betul. MC-nya. Oke. Ya, Aku- bukan duta sampo lain ya. Bukan. Jadi aku mau nanya, kan ada duta, ada divisi tadi katanya ya. Iya, betul. Itu tuh bedanya apa? Terus kayak gimana? Kalau duta itu duta atribut yang Ya, pas betul. memang pas di karantina tuh dinilai benar-benar layak untuk mendapatkan SAS tersebut. Kalau misalkan divisi kan kita sekarang sudah resmi menjadi UKM. Jadi dibagi-bagi itu, tapi tetap yang menjadi ketua divisinya itu adalah si duta atribut. Ya, betul. Gitu. Jadi kayak lebih kayak anggotanya mungkin Iya. ya. Iya, betul. Kalau duta atribut tuh kan yang benar-benar diperjuangkan gitu dari mulai awal karantina sampai akhir grand final. Kalau di divisi itu karena iya betul, karena kita tuh baru pertama kali jadi UKM, jadi baru dibentuk dan baru mulai memberikan manfaat untuk orang-orang lain. Berarti pengurus pertama mungkin ya. Iya, ini? betul. Iya. Betul. Akang Teteh dari divisi apa? Kalau divisinya kita belum dibagi karena sekarang tuh kita tuh lagi mumas. Iya. Gitu tuh lagi mumas. sekarang Iya. mumasnya. Kebetulan besok Sabtu mumasnya, dan kita tuh mulai mulai dibagi-bagi nanti di sana gitu. Lagi proses. Jadi sekarang baru masukinnya mungkin ya. Betul. Iya. Kayak pemilihan ketua umumnya, pembagian divisinya gitu. Berarti tapi itu buat kayak ketua umum dan lain sebagainya itu dari siapapun di PPBS. Apa Iya. harus duta? Kalau untuk ketua umum tuh kayak ya ada yang mengajukan diri, ada yang dipilih kayak gitu. Dan untuk jadi ketua umum tuh kayak waktu kemarin tuh persyaratannya harus tingkat 3 kalau tidak salah. Oh. Ya. Oh. Supaya kan beliau lebih berpengalaman. Mungkin Iya. ya. Ya, begitu. Udah pernah menjabat dan lain Iya, sebagainya. Semester 6 ke atas berarti ya? Betul. 6, Iya. 7. Atau 5, 6? 5 kayaknya. Iya. Banget ya. Oke, terus ngomong-ngomong, Akang Teteh ini apakah dulunya pernah kayak ikutan semacam putra-putri di sekolah gitu, punya basic-basic mengenai pageant gitu? Kalau aku sendiri sih aku nggak pernah, karena walaupun dari dulu aku udah centil, aku dari dulu udah centil banget, tapi aku nggak pernah ikut kayak gitu. Makanya oke. pas sekarang tuh aku kayak bener-bener belajar banget dari nol, sama kayak pas aku kuliah juga aku bener-bener belajar dari nol karena aku nggak ada basic tekniknya juga, sama kayak PPBS gitu. Kalau saya pribadi sih memang pertama kali ya, baru pertama kali ikut, pertama kali kayak oh gini ya dunia pageant tuh, oh gini dunia duta tuh, oh begini etika-etikanya, bener-bener agak culture shock ya. Kayak Iya. pertama-tama tuh kayak oh harus gini, tapi lama-lama beradaptasi, belajar, dan alhamdulillah sedikit-sedikit walaupun sekarang masih belajar juga. Jadi terus berproses. Iya, betul. mungkin ya. Gitu. Terus tapi dari proses-proses tersebut tuh banyak mungkinnya manfaat yang didapatnya. Iya, betul. Nah, selanjutnya mungkin kayak di PPBS sendiri kan jadi lebih
percaya diri tadi betul. disebutkan ya. Itu tuh gimana sih? Mungkin bisa dibagi tips and triknya ke penonton biar dari PPBS. Oke, tips and tricksnya mungkin kalian tuh harus banget berpakaian yang rapi, bersih, sama nyaman yang paling penting. Kalau misalkan kalian nyaman, di depan umum kalian ngomong juga nggak akan gugup karena kalian bener-bener jadi diri kalian sendiri. Terus yang kedua itu self compassion. Yang pertama ada mindfulness, yaitu berpikir positif, terus jangan ngejudge diri sendiri. Itu bener-bener nggak boleh sama sekali. Terus yang ketiga itu berpikir kalau misalkan orang juga pernah melakukan kesalahan, jadi jangan kayak ngerasa aduh gue gini deh, aduh gue gini deh, jangan kayak gitu, jangan bener-bener nyalahin diri sendiri, itu nggak boleh. Kalau dari tips dari aku sih kayak gitu. Kalau dari aku sih jangan pernah takut mencoba ya, karena semua orang juga pernah salah, dan kalaupun kita gagal di dalam proses tersebut, itu adalah bukti bahwa kita tuh pernah berproses begitu. Karena jangan pernah takut kalah, karena kalau kita takut kalah ya kita nggak akan pernah berkembang. Itu untuk percaya diri juga gitu, kita tuh harus mulai melawan rasa-rasa ketidakpercayaan diri kita, kayak insecure yang kayak gitu kan. Kayak kalau sekarang kan ada istilahnya ada apa generasi strawberry. Iya, strawberry. Itu mindset seperti itu mulai dihilangin lah sedikit demi kebaikan diri kita sendiri. Iya, dan yang paling penting dari semua itu adalah self care. Ya, betul. Kalau misalkan kita nggak ngerawat diri kita, mau siapa lagi gitu. Terus kita juga harus love yourself, karena kalau misalkan kita nggak mau jadi diri kita dipakai sama siapa? Diri kita siapa yang mau gitu. Iya begitu. Kalau dari diri kita juga sendiri banyak insecure-nya, bagaimana kita menebarkan kebaikan ke orang lain gitu. Tadi mah Meren kata-katanya apa? Semua orang ingin menikahi aku ya. Iya. Harus dipakai berarti. Mindset. Iya, mindset ya. Supaya Semua lebih orang percaya diri. menikahi aku. Kamu mau menikahi aku? Mengantri ya Teteh Hani ya. Mengantri. Oke. Nah, terus aku pengen nanya kayak perubahan terbesar yang pernah ada di hidup Akang Teteh setelah join di PPBS gitu. Apa sih gitu? Kalau saya pribadi sih yang dulunya kayak kuliah pulang dan banyak malesnya, banyak diemnya, banyak main HP, banyak nongkrong kan biasa, dan sekarang tuh mulai kayak membiasakan diri kayak yang biasanya terlambat terus, jadi sekarang lebih memanage waktunya, memanage tugasnya. Jadi kalau dari saya kan kemarin tuh tugas tuh banyak yang telat tuh, kayak wah chaos dikerjain malamnya. Kalau sekarang tuh agak berkurang karena benar-benar itulah impactnya kalau dari saya pribadi. Oke, kalau dari aku impactnya yang pertama, dulu tuh aku takut sama orang. Jujur aku tuh takut ketemu sama orang general. Enggak, sama yang kayak aku tuh nggak kenal sama dia. Terus aslinya. Iya, aku nggak bisa. Aku bener-bener kayak kalau bisa dibilang sosial butterfly-nya tuh 10% lah. Itu jadi kalau misalkan belum kenal ya. Kalau udah kenal kan beda lagi. Aku takut ketemu sama orang. Jadi pas di PPBS tuh aku kayak harus social butterfly itu harus terisi terus, harus selalu senyum, harus gak boleh takut. Jadi kayak harus bisa membawa suasana juga jadi cair. Terus yang kedua, yaitu saya bener-bener kayak berasa menjadi wanita yang bener-bener ini ya pakai heels gitu. Oh ternyata pakai heels tuh bener-bener kayak aku dulu nggak mau pakai heels, terus sekarang aku pakai heels. Terus yang kayak dulu tuh kayak apa sih pakai heels caper banget dia gitu. Tapi tuh sekarang kayak oh iya ya ternyata pakai heels buat kayak kita tuh jadi cantik gitu, jadi benar-benar tambah bagus gitu badannya. Itu sih. Karena di PPBS tuh ada kalau nggak salah 3 hal yang benar-benar ditekankan di PPBS tuh. Sebenarnya ada 4, cuman ada pengulangan kayak behavior, brain dan beauty. Jadi benar-benar 4 ini tuh digodok matang-matang supaya kita mampu bermanfaat bagi orang banyak. Brain, beauty, brave, and behavior itu. Oke. Nah kemudian mungkin
apakah ada kayak momen lucu gitu ya selama kalian tuh di PPBS, kayak misalkan kalian tuh pas lagi final kan mungkin di depan panggung gitu kan ya, panggung gitu kan ya. Ada kayak momen lucu kayak gimana gitu. Kalau tuh banyak banget sih momen lucunya, yang kayak kita ketuker heels, terus sasnya hilang, terus kayak apa ya, banyak banget hal-hal lucu, apalagi pas di karantina itu pas opening dance ada aku dikatain kamu gerakannya kayak bebek, tau gak? Itu dikatain sama pasangan aku karena mungkin dia bercanda, padahal dia juga gerakannya tuh kayak ayam. Iya sama aja, banyak banget sih kejadian-kejadian lucu yang kayak pas kita makan ada juga yang kayak ketukar bekalnya atau apalah itu banyak banget. Dan yang paling banyak itu kalau saya pribadi itu di grand final kan benar-benar kita tuh harus cepet ya, pergantian tuh udah opening dance kita harus ganti, udah ganti kita harus tampil lagi ketok di panggung, dan di situ tuh ada sepatu yang benar ketuker, terus ada yang jatuh, ada yang kepleset, ada yang benar-benar atributnya berterbangan entah kemana. Itu tuh benar-benar chaos banget, dan di situ banyak momen-momen yang nggak pernah terlupakan. Ya, dan yang lucunya lagi ketika ada pemateri, karena kita harus tegak terus karena kan kita menghargai pemateri yang sedang berbicara kan. Jadi tuh kadang ada yang tidur tapi sambil senyum tapi terpaksa bisa gitu ya. Bisa karena kita udah capek banget itu, jadi makanya kita tidurnya senyum tapi tegak tapi tidur katanya. Terus ada kejadian juga Rakyat juga dari delegasi himpunan elektro ya. Dia pernah tidur tapi sambil jatuh kepalanya. Seperti tapi sambil senyum. Lucu banget. Dan itu juga itu salah satu fungsi dari pasangan, kita berpasang-pasangan. Kadang suka ada yang dicubit-cubit, kadang mulai ngantuk tuh mulai dicubit-cubit. Bangun. Ngapain tidur gitu? Tegak badannya, senyum gitu. Tapi sekarang tuh jadi terbiasa gitu, karena kan kita harus ramah ke semua orang. Nggak boleh kayak kalau misalkan ada kan orang yang mukanya judes gitu, kalau nggak senyum tuh judes kayak gitu. Jadi kita harus senyum terus. Gitu. Oke. Mantap banget ya. Banyak kayak pelajaran yang diambil gitu ya setelah ikut PPBS gitu. Oke, nah terus ngomong-ngomong Akang Teteh, setelah misalkan ikut PPBS sekarang, apakah tahun depan mau lanjut lagi, atau mungkin misalkan tahun depan tuh kayak pengen explore yang lebih gede lagi, kayak ikutan misalkan kayak Mojang Jaka Jawa Barat gitu kan, ada ya betul. Kayak gitu. Kedepannya mau seperti apa? Kalau saya pribadi sih emang udah ada niat ya, karena udah ada pembekalan nih dari awal di PPBS. Insya Allah selanjutnya mau ikut Mojang Jajaka Kota Bandung dulu, Insya Allah nanti Jawa Barat. Kalau aku tadi izin menjelaskan juga, karena kan kita udah sekali menjabat sebagai PPBS, jadi kita bakal terus menjabat gitu. Jadi kayak kita nggak bisa ikut lagi tahun depan, nggak bisa. Dan kita tuh kan sekarang sebagai pengurus dan udah resmi menjadi anggota keluarga PPBS. Kalau aku sendiri, aku insya Allah niat menjadi ikut Putri Bahari, tapi masih ada keraguan di antara itu. Karena di PPBS itu kan ada satu kali menjabat selamanya menginspirasi, makanya menjabatnya cuma sekali tapi kita tuh menginspirasi sampai akhir hayat. Keren. Tadi Putri Bahari itu apa ya, kayak gimana? Kalau Putri Bahari itu yang berhubungan tentang kelautan. Jadi karena aku tuh suka snorkeling, suka diving, terus aku tuh suka explore laut gitu, ikan-ikan. Aku tuh suka banget sama yang kayak gitu, dunia-dunia kayak gitu. Jadi aku ngerasa cocok di Putri Bahari gitu. Agak salah masuk jurusan mungkin ya. Jadi kayak saya dari tuh kayak loncat-loncat. iya, dari teknik ke pageant, terus ke laut, waduh banyak banget deh. Jadi biar cabangnya banyak. Iya, cabangnya banyak ya. Tapi pesan saya jangan pernah lupain tugas-tugas kuliah. Betul. Jangan lupain. Jangan pernah menomorduakan kuliah. Betul. Karena emang tujuan ke situ Iya, betul. buat kuliah. Iya. Karena kalau kita nggak kuliah, kita nggak akan ketemu PPBS. Iya juga. Kalau nggak masuk UPI kan nggak jadi PPBS. Kita nggak ketemu juga. Iya juga. Iya juga. Oke, mungkin diminum dulu gitu ya, kayak kelihatan kayak capek gitu, haus gitu. Ini Ya, nah ini juga mungkin dimakan gitu. Aduh, ini terima kasih. Iya. sih. Sama-sama. Oke, aduh.
Terus mungkin kayak kita excited banget ya Teh Hani kayak kedatangan tamu istimewa gitu kan. Kamu sebenarnya pengen ikutan juga kan? Ya, aku tuh cerita teman-teman. Jadi kemarin tuh pas PPBS buka open recruitment ya yang tahun 2023 kemarin, aku kebetulan sama mereka ikutan seleksi. Cuma aku seleksinya itu di hari pertama doang yang pematerian ya. Oh iya, Nah, karantina. hari keduanya itu, day 2-nya itu saya tuh tepar teman-teman karena sakit gitu. Jadi nggak bisa lanjut gitu Langsung ya. tertekan ya, Kak? Tertekan. Gitu. Karena di PPBS tuh pertama tuh ada prakarantina dulu. Di prakarantina itu kita dikasih bekal-bekal untuk masuk tahap seleksi. Jadi kita tuh benar-benar kalau yang nggak bisa apa-apa tuh ya benar-benar dididik dulu. Kayak dikasih dulu bekal nih. Misal besok tuh seleksi. Hari ini tuh kita tuh di prakarantina tuh dikasih dulu bekal-bekalnya. Dan nanti untuk masuk seleksi kita tuh udah siap benar-benar. Jadi kita nggak berangkat dengan tangan kosong gitu. Betul. Jadi kita tuh bukan kayak pengen yang udah bisa, Ya, betul. udah bisa jadi dia bakal jadi pemenangnya. Iya. Tapi kita tuh sama-sama belajar di sini. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Yang tadinya takut kayak aku jadi berani. Iya. Jadi dikasih ini apa ya, garis tari yang sama mungkin. Ya, betul. Oke, terus jadi ngomong-ngomong kan di PPBS itu kan dipasang-pasang ya. Iya. Apakah itu tuh kayak kita nentuin sendiri atau memang ditentuin itu tuh? Dia tentuin Ditentuin. dari Oke. tingginya. Betul. Dari tingginya. Iya, betul. supaya tingginya sejajar. Iya, biar nggak Oh. anjlok, biar Iya. nggak anjlok. Iya. Kalau Biar nggak gitu. anjlok. Jadi kita tuh di sana tuh disesuaikan dengan tinggi badan. Tinggi badan. Yang paling tinggi, Urutan pertama. yang paling tinggi ya urutan pertama, Oh, dan sama. yang tinggi itu urutan terakhir. Gitu. Oh, Oke. jadi apa ya? Si urutannya tuh emang sesuai tinggi kira Iya, ada betul. itunya, Kalau ada untuk benderanya. urutan, iya betul. Saya tinggi. Kebetulan waktu itu aku urutan 26. Dan saya tuh urutan 1 paling tinggi waktu itu. Iya. Paling tinggi waktu itu. Nah mungkin setelah Akang Teteh ikutan PPBS mungkin kan pastinya kayak famous gitu ya seupieun gitu kan ya. Famous itu apakah mungkin dari segi romansa gitu kan ya mungkin ya, mungkin mengantri gitu ya apakah mungkin Kan tadi setelah katanya semua orang mau menikah. ya apakah setelah ikut PPBS kayak kalian merasa kayak aduh sebenarnya ini orang-orang kayak banyak yang mendekati saya nih gitu. Kalau aku sendiri sih sama aja lah ya. Iya, sama aja Karena sih. mungkin Sama aja fansnya banyak. Enggak. karena aku ngerasa kayak ya udah kan di kuliah tuh kayak gak kenal siapa-siapa aku Iya, ngerasanya. betul. Iya. Terus tapi kalau misalkan di belakangnya aku nggak tahu mungkin Mungkin ada secret Iya. Kalau saya pribadi sih bener-bener nggak tahu sih ya. Iya. Itu mungkin kalau memang seperti itu kayak, tapi kalau dari saya pribadi sih nggak merasa gitu ya, kayak biasa-biasa aja. Iya. Jadi emang gak kelihatan mungkin ya. Ya kelihatan gitu ya tapi harus tetap kayak kita tuh sebagai wakil dari UPI jadi kayak harus profesional gitu ya. Iya, betul. Harus tetap kayak ya udah gitu. Tapi mungkin banyak teman-teman di sini yang masih belum tahu apa itu PPBS gitu. Jadi semoga aja kalian dengan adanya kita pemilihan-pemilihan kita tuh kalian bakal tahu gitu. Nah. Dan adanya podcast ini juga Iya, kalian dong. mungkin bakal tahu Tahu gitu. PPBS. Mungkin bisa disertakan infonya mungkin ya kayak Iya. IG PPBS. Oh, iya. Boleh ya. ditaruh di sini. PPBS aktif, PPBS aktif. Biar editornya Iya. agak ribet. Ya. Mungkin IG Akang Tetehnya juga Iya, gitu ya. Bang. IG aku sled. Di sini deh. Di sini. Susah ya, @sled underscore-nya ada 5 terus titik. Waduh. Terus sled E-nya ada Aduh. 5. Susah banget. Oke. Udik ya. Kayak nggak kerasa udah di penghujung acara gitu ya kan. Oke mungkin terakhir mungkin dari Akang Teteh apakah ada kayak motivasi gitu atau mungkin saran bagi penonton yang memang ingin ikut menjadi bagian dari PPBS gitu. Oke, saran dari aku yang pertama, di sini tuh kalian bukan cuman pengen juara, tapi kalian tuh harus pengen belajar dan kalian juga tuh kayak di sini tuh mendapatkan keluarga baru. Jadi kalian tuh gak perlu takut kalau kalian tuh sendirian gitu, gak perlu takut. Dan aku juga punya quotes mungkin dari Miss Universe yang aku kutip, dream is a picture of your
Ya gimana. Lanjut dulu ya. Kalau dari saya pribadi sih sedikit motivasi mungkin kalau dari saya jangan pernah takut untuk jangan pernah takut, kalian harus berani untuk mencoba hal baru. Walaupun kita anak teknik mungkin stres ya di bengkel terus, kita harus mencoba hal baru kayak ikut pageant dan lain sebagainya, dan ikut memang hal-hal yang kalian minati. Kalau dari saya sih jangan pernah takut untuk mencoba, karena itu tuh bagian dari proses, itu juga bagian dari upaya kita untuk mengembangkan diri. Dan bagi saya jangan pernah takut menyerah, dan jangan pernah menanamkan dalam diri kita kalau ikut PPBS tuh pengen juara enggak. Kita tuh pengen belajar dan pengen memperbaiki diri gitu sih. Betul ya. Motivasinya udah masih mau dilanjut ya. Nanti dicantumin aja mungkin ya. Iya. Oke, makasih banyak. Ya, kita close dulu mungkin ya. Banyak buat Kang Hani dan buat Kang Hani Willy. dan Kang Willy. Makasih banyak. Udah Sama-sama, undang makasih. kami di sini. Betul, makasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan kita tuh banyak kurangnya Iya, juga. betul. Gak apa-apa. Keren banget kok. Banget. Oke, mungkin teman-teman, ini teh sudah tidak terasa ya, sudah di benar-benar penghujung dunia dan acara. Penghujung dunia. Oke teman-teman, pokoknya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast Bahaya episode kelima ini bersama dengan tamu kita istimewa Kang Rizky dan juga Teh Faiza sebagai perwakilan dari PPBS yang memang jurusan dari PT Oyer. Iya, PT Oyer. Oke. Mungkin teman-teman jangan lupa nantikan episode selanjutnya ya, episode ke-6 ya Teh Hani. Dengan narasumber-narasumber yang menarik juga gitu ya, yang istimewa juga dan pembahasan yang tak kalah menarik juga teman-teman. Jadi pokoknya mah tetap stay tune ya di apa aja Teh Hani sosial media Bahaynya? Di Instagram, di YouTube, Spotify. Pokoknya mah di kalau YouTube HMF PTKUP ya. Ya, Spotify juga sama. HMF PTKUP. Oke. Mungkin sekian dari kami. Mungkin kita jargon dulu ya. Boleh. Kalau misalkan saya sebutkan Bahe, bincang bareng HME. Oke. Ada gerakan-gerakannya nggak? Mungkin tangan aja gitu ya. Oke. Alright. Gitu. Oke. Mungkin teman-teman terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay tune di Bahe, bincang bareng HME. Dadah.